Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Reza, saya dari kelas 11 TI dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peta konsep dari tugas yang diberikan Bapak Arsal, yaitu mengenai peluang usaha ini. Nah, baiklah, saya akan langsung saja menjelaskan. Baik. Di sini di peluang usaha ini terdapat yang namanya yaitu inspirasi. Nah, inspirasi ini merupakan sebuah gambaran atau gerbang yang dapat membuka batas pengalaman bagi kehidupan kita. Contohnya, untuk membangun atau mengembangkan suatu usaha. Nah, dengan adanya inspirasi ini kita dapat mengembangkan yang namanya usaha yang kita bangun dengan menjadikan inspirasi ini sebagai modal bagi kita untuk membangun yang namanya usaha tersebut. Dan inspirasi ini didukung oleh dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber internal ini merupakan dana atau modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri dalam suatu perusahaan. Nah, istilahnya berarti sumber internal ini mencakup seperti uang ya. Berarti ketika kita telah yang namanya memiliki ide atau inspirasi, nah agar dapat terwujud maka kita membutuhkan yang namanya sumber internal ini, yaitu itu namanya modal. Nah, dengan adanya sumber internal ini maka inspirasi yang kita buat tadi dapat terwujud. Kemudian kita ke bagian sumber. Nah, di sumber ini sumber adalah segala suatu sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Setiap perusahaan memerlukan sumber daya usaha agar dapat menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Nah, ketika kita mencapai yang namanya sumber ini, maka disinilah kita dapat yang namanya memanfaatkan berbagai macam sumber daya yang kita miliki. Jadi dengan kita memiliki sumber ini, kita dapat menghasilkan sumber daya yang baik, ya. Baik, selanjutnya kita ke peluang usahanya. Nah, di peluang usaha ini merupakan kesempatan yang akan didapatkan oleh orang demi mendapatkan tujuan dengan cara melakukan sebuah cara usaha yang akan memanfaatkan berbagai macam sumber daya yang akan dimiliki. Nah, sehingga dengan kita telah mendapatkan yang namanya tadi sumber internal dan sumber inspirasi, melalui peluang usaha ini kita dapat mengekspektasikan atau mengembangkan segala ide yang kita cangkupkan tadi ke dalam usaha ini. Sehingga ketika kita telah mencapai yang namanya peluang usaha ini, nah disinilah kita dimulai yang namanya dapat mengembangkan ide atau usaha yang kita lakukan. Kemudian memanfaatkan peluang. Nah, dengan kita memanfaatkan peluang ini, seorang pengusaha tersebut harus benar-benar memiliki keyakinan sehingga segala peluang yang dia dapatkan menjadi berguna buat usahanya itu. Nah, jadi kesimpulannya ialah apabila kita ingin melakukan suatu usaha atau peluang, membuat suatu peluang. Nah, ketika kita mendapatkan peluang, kita harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut dengan baik dan benar sehingga kita tidak dapat menyanyiakan peluang yang ada, ya. Dengan kita memanfaatkan peluang ini, kita dapat menjadi seorang pengusahawan yang baik dan benar dengan memanfaatkan peluang yang ada. Nah, lalu di bagian memanfaatkan peluang ini ada yang namanya kegagalan dalam usaha. Tentu saja kebanyakan para pengusaha itu sangat menghindari yang namanya kegagalan usaha ini. Tetapi kegagalan usaha ini merupakan suatu hal yang tidak diinginkan lah oleh para pengusaha. Karena kegagalan usaha ini dapat merugikan usaha yang dijalankannya tersebut. Nah, sebenarnya apa sih faktor-faktor dari kegagalan usaha ini? Nah,
Faktor kegagalan usaha ini yaitu tidak ada perencanaan. Ketika kita ingin menjalankan suatu usaha, maka kita harus memiliki yang namanya perencanaan. Contohnya, kita ingin menjual bakso. Nah, agar bakso kita laku itu, kita harus mempunyai rencana terlebih dahulu. Bagaimana caranya agar dagangan kita ini cepat laku? Yaitu dengan caranya apa? Kita menjualnya di tempat yang keramaian, seperti di pasar atau di tempat-tempat tongkrongan. Nah, di sini inilah yang namanya adalah perencanaan di dalam suatu usaha. Tetapi apabila orang tersebut tidak ada perencanaan dalam usahanya tersebut, maka usahanya tersebut dapat mengalami kebangkrutan. Lalu yang kedua itu memiliki pemasaran yang lemah. Apabila kita seorang pengusaha memiliki pemasaran yang lemah, dapat merugikan bagi usaha kita itu sendiri dan dapat menjadikan produk yang kita miliki itu menjadi lemah daya pikatnya kepada konsumen yang lain. Kemudian manajemen yang buruk. Terus yang terakhir adalah rendahnya pengetahuan tentang pengolahan uang. Nah, seorang pengusaha tersebut dia harus mengetahui pengetahuan tentang pengolahan uang ini. Nah, dengan dia mengetahui tentang pengetahuan uang ini, membuat seorang usahawan tersebut menjadi lebih pintar dan lebih baik dalam mengatur keuangannya. Contohnya, kita memiliki usaha, kita mempunyai usaha. Nah, kita harus bisa membagikan mana yang namanya pengeluaran, mana yang namanya penghasilan, dan mana yang namanya keuntungan. Dengan kita membagi antara ketiga hal tersebut, dapat membuat kita sebagai seorang pengusaha menjadi pengusaha yang baik dalam pengelolaan uang ini. Nah, apabila kita seorang pengusaha tidak dapat mengatur kondisi keuangan yang kita hasilkan dari yang namanya pengelolaan uang ini, dapat membuat usaha kita ini menjadi bangkrut karena kita tidak dapat mengatur yang namanya pengelolaan uang ini. Baik. Lalu kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu keberhasilan usaha. Nah, inilah yang paling diinginkan oleh kebanyakan pengusaha. Dan keberhasilan usaha ini dinyatakan berhasil apabila di dalam usahanya tersebut memiliki jangka waktu tertentu dan mengalami peningkatan baik dalam permodalan suatu usaha. Nah, maksudnya apa? Nah, ketika kita mencapai keberhasilan usaha ini, kita dapat dinyatakan berhasil ya apabila kita telah mendapatkan yang namanya keuntungan yang meningkat, kemudian peningkatan saham, dan lalu peningkatan yang namanya daya suka dari konsumen. Contohnya, saya mempunyai rumah makan. Rumah makan yang saya miliki adalah rumah makan biasa. Nah, bagaimana cara saya dapat mencapai keberhasilan usaha ini? Maka saya melakukan beberapa hal, ya, seperti menciptakan makanan-makanan yang baru, lalu menyediakan tempat-tempat yang baik, dan lalu menyediakan berbagai macam hal-hal yang membuat para konsumen ini dapat menyukai rumah makan saya. Nah, ketika saya mendapatkan keuntungan yang besar dari konsumen ini, dan disitulah saya dapat dinyatakan keberhasilan dalam usaha. Nah, inilah yang paling diinginkan oleh seorang usaha, yaitu keberhasilan. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai peluang usaha ini. Apabila saya salah berbicara atau menggunakan kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan tadi dapat Bapak terima, dan semoga saya bisa belajar dari kesalahan. Saya mohon Bapak memberikan komentar kepada tugas saya ini, apa yang salah dan apa yang harus saya perbaharui. Semoga kedepannya saya dapat menjadi siswa yang lebih baik lah istilahnya. Baik, ini saja yang saya dapat sampaikan. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.